Korban sering kali menampakkan diri pada orang-orang yang memang dia kehendaki. Dia sering berusaha untuk berinteraksi dan minta tolong agar dicarikan salah satu bagian tubuhnya yang memang belum dikuburkan. Kamu pikir kamu sendirian? Di tol Cipularang, tepatnya di kilometer 88, telah menyisahkan banyak cerita yang misterius dan juga kejadian yang sangat aneh. Di Michi Diary episode kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang indigo yang kebetulan telah berinteraksi dengan sesosok gaib penunggu kilometer 88. Inilah dia kisahnya. Saya bagikan di sini tentang pengalaman pribadi saya sendiri sebagai seorang yang memiliki penglihatan akan makhluk-makhluk, keberadaan makhluk-makhluk halus. Di sini saya mau berbagi kisah tentang pengalaman pribadi saya sekitar tahun 2018. Waktu itu kejadiannya di area tol Cipularang, tepatnya di kilometer 88. Saat itu saya dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung menemui orang tua saya. Di tengah perjalanan, waktu itu tiba-tiba mobil travel saya berhenti. Kemudian semua yang ada di situ, kebetulan kami ada penumpang, ada 4 orang di situ. Kita semua kaget kenapa berhenti di tengah jalan, dan posisi pada saat itu sudah pukul 11:30 malam. Kita semua bertanya-tanya kenapa mobil tiba-tiba berhenti. Saya juga tanya sama supirnya, "Pak, kenapa Pak mobilnya berhenti?" "Sebentar ya Bu, saya cek dulu." Supirnya juga panik karena posisinya itu adalah keberangkatan paling akhir, sehingga kalau ada kenapa-napa di jalan dia juga agak susah untuk meminta bantuan sama timnya. Dia buka mobil, dia cek berkali-kali sambil coba menstarter mobilnya, tapi nggak berjalan juga, nggak berhasil. Mesinnya tidak menyala. Saya berada di kursi nomor 4. Kebetulan itu sebelah saya itu posisinya kosong dan menghadap langsung ke jendela. Tiba-tiba tengkuk saya berat, saya merasakan mual. Waktu itu kejadiannya cepat sekali, sampai saya seperti melihat sekelebat bayangan gitu yang tiba-tiba masuk ke dalam badan saya. Kemudian dia menceritakan bahwa saya setelah dirasukin itu, saya merasa lemas, nggak sadar, dan saya melihat sekeliling saya tuh seperti ada kejadian tabrakan di mana dia organ tubuhnya dia berceceran di situ, dan menurut dia ada salah satu bagian daripada tubuhnya dia yang tidak dikubur bersama, sehingga dia merasa seolah-olah tidak sempurna dan menjadi gentayangan di daerah situ. Berulang kali dia mencoba berinteraksi dengan saya. Saya waktu itu bingung apa yang harus saya lakukan kan. Sebagai seorang muslim, saya hanya bisa mendoakan
berulang kali juga supirnya di tengah jalan itu mencoba untuk menstarter mobil dan membetulkan apa yang kira-kira supaya mobilnya bisa berjalan, tapi mobilnya masih tetap mati. Sampai akhirnya saya keluar dari mobil travel itu, saya melihat sekeliling, dan di situ badan saya terkulai lemas lagi, seolah-olah makhluk yang tadi berinteraksi dengan saya itu, dia memohon agar disempurnakan. Saat itu saya berpikir kalau kita tidak mengikuti apa kemauannya dia, kita tidak bisa sampai. Karena posisinya juga sudah larut dan berulang kali supir itu menelpon temannya, tapi tidak ada yang membantu. Saat itu terbesit dalam pikiran saya selalu berdoa, berzikir di dalam hati, sampai akhirnya mobil nyala. Ketika mobil nyala, tengkuk belakang saya sangat berat. Terus dia mengucapkan terima kasih, semoga saya bisa sampai kepada alam yang sesungguhnya. Maksudnya dia bisa sempurna gitu. Meskipun dia pada saat itu dia meninggal dengan posisi yang memang tidak sempurna, tidak utuh. Artinya di bayangan saya waktu itu organ tubuhnya, terutama perutnya hancur gitu, berceceran, ususnya sampai terbuka gitu, kakinya patah gitu. Jadi kakinya itu seperti satu jari-jarinya tuh tidak lengkap, tidak utuh gitu. Dan mukanya juga terseret aspal, habis mukanya itu setengah dari badannya dia tuh, setengah dari mukanya dia itu habis gitu. Jadi hanya tersisa bentuk tulang karena dia terseret aspal. Sosoknya seorang perempuan paruh baya, usia sekitar 40 tahun. Dia perawakannya kurus, tinggi. Dia wajahnya sangat mengerikan gitu. Dia terus menangis gitu, sampai dengan saya merasa seperti seolah-olah dia terbawa suasana beliau gitu. Dia bilang saya meninggal karena kecelakaan. Jadi ternyata penyebab dari mobil yang mogok itu di kilometer 88 itu adalah seorang sosok perempuan yang ingin berinteraksi lebih jauh dan meminta tolong sama saya. Ya, sampai dengan saat ini beliau masih menjadi penunggu di rest area kilometer 88 tersebut. Sampai dengan sekarang dia masih berkeliaran di kilometer 88 tersebut. Korban sering kali menampakkan diri pada orang-orang yang memang dia kehendaki. Dia sering berusaha untuk berinteraksi dan minta tolong agar dicarikan salah satu bagian tubuhnya yang memang belum dikuburkan. Bagi siapa saja yang berkendara melewati area tersebut, saya mohon dengan sangat untuk pikiran dan juga jiwa kalian jangan sampai kosong. Kalau bisa kalian berdoa supaya, dan ikut mendoakan korban supaya kalian bisa selamat sampai ke tujuan. Demikian cerita yang betul-betul saya alami
di kilometer 88 tadi sangat berbekas sampai dengan sekarang, karena saya masih sering mengadakan acara bersama keluarga untuk pergi ke Bandung dan melewati tempat tersebut. Sampai dengan sekarang memori dia, bahkan kadang-kadang saya sering berhenti di rest area tersebut dan ikut mendoakan beliau.